Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sejarah Islam. Kembali lagi bersama kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa menyebar begitu luas hingga ke Spanyol di Eropa dan perbatasan Tiongkok di Asia? Salah satu jawaban utamanya terletak pada sebuah era kekhalifahan yang luar biasa, Daulah Umayyah. Hari ini, kita akan menyelami lautan sejarah untuk mengenal lebih dekat dinasti yang penuh dengan prestasi, intrik, dan warisan abadi ini. Siapkan diri kalian, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Daulah Umayyah, atau Bani Umayyah, berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, tepatnya pada tahun 41 Hijriah, atau 661 Masehi. Pendirinya adalah seorang sahabat Nabi yang juga politisi ulung, Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau mengambil alih kepemimpinan setelah peristiwa tahkim dan pengunduran diri Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, demi menjaga persatuan umat Islam. Dari sinilah sistem pemerintahan Islam berubah dari pemilihan menjadi monarki atau dinasti, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Ibu kotanya pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, sebuah kota strategis di Suriah. Ini adalah langkah politik yang cerdas, karena Damaskus berada di pusat wilayah kekuasaan Umayyah dan lebih mudah untuk mengontrol provinsi-provinsi yang luas. Di bawah kepemimpinan Muawiyah, fondasi Daulah Umayyah dibangun dengan sangat kokoh. Beliau dikenal bukan hanya karena ketegasannya, tapi juga karena diplomasinya yang hebat. Muawiyah membentuk angkatan laut Islam pertama yang tangguh, yang berhasil menaklukkan pulau-pulau penting di Mediterania, seperti Siprus dan Rhodes. Beliau juga mereformasi administrasi pemerintahan, mengadopsi sistem pos dari Persia dan Romawi untuk komunikasi yang cepat dan efisien ke seluruh penjuru negeri. Stabilitas politik yang beliau ciptakan menjadi landasan bagi ekspansi besar-besaran yang akan terjadi di masa khalifah-khalifah setelahnya. Masa keemasan Daulah Umayyah benar-benar bersinar terang di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masanya, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncaknya. Di barat, Panglima legendaris Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi selat yang kini dinamai menurut namanya, Selat Gibraltar atau Jabal Tariq, dan menaklukkan Andalusia, atau yang kita kenal sekarang sebagai Spanyol. Kemenangan ini membuka gerbang bagi peradaban Islam untuk berkembang di Eropa selama berabad-abad. Sementara itu di timur, pasukan Islam yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim berhasil menembus hingga ke Asia Tengah, menaklukkan wilayah seperti Bukhara, Samarkand, bahkan mencapai perbatasan Tiongkok. Bayangkan, dari Spanyol hingga Tiongkok, semua berada di bawah satu panji kekhalifahan. Tapi kehebatan Daulah Umayyah tidak hanya soal perang dan penaklukan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama. Di masa Al-Walid, dibangunlah mahakarya arsitektur yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini, yaitu Masjid Agung Damaskus. Masjid ini dibangun di atas bekas gereja dan kuil Romawi, menjadikannya simbol toleransi dan keindahan arsitektur Islam pada masanya. Tidak hanya itu, perluasan Masjid Nabawi di Madinah dan pembangunan kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem juga dilakukan pada era ini. Jalan-jalan diperbaiki, sumber-sumber digali untuk para musafir, dan bahkan rumah sakit serta panti sosial untuk penyandang disabilitas didirikan. Ini menunjukkan betapa majunya peradaban dan kepedulian sosial pada masa itu. Selain Al-Walid, ada satu sosok Khalifah Umayyah yang namanya harum hingga kini karena keadilan dan kesalehannya. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, hanya sekitar 2,5 tahun, beliau berhasil membawa perubahan luar biasa. Umar bin Abdul Aziz sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena gaya kepemimpinannya yang meneladani para pendahulunya. Kebijakannya yang paling terkenal adalah menghentikan sementara ekspansi militer dan fokus pada dakwah dan perbaikan internal. Beliau mengirim surat kepada para penguasa di berbagai wilayah, mengajak mereka masuk Islam dengan cara damai. Hasilnya, ribuan orang di Persia, Afrika Utara, dan wilayah lainnya memeluk Islam tanpa paksaan. Beliau juga memerintahkan kodifikasi atau pembukuan hadis Nabi secara resmi untuk pertama kalinya, sebuah langkah monumental untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Namun, seperti pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Di balik semua kegemilangannya, Daulah Umayyah juga menyimpan sisi gelap dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah sistem suksesi yang seringkali menimbulkan konflik internal. Perebutan kekuasaan antar pangeran dan keluarga istana menjadi hal yang lumrah, melemahkan stabilitas politik dari dalam. Selain itu,
muncul ketidakpuasan dari kelompok non-Arab atau yang disebut Mawali. Meskipun mereka sudah masuk Islam, mereka seringkali merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2, baik dalam hal jabatan pemerintahan maupun urusan pajak. Sentimen kesukuan antara Arab Utara dan Arab Selatan juga sering memicu perpecahan. Semua masalah internal ini menjadi bom waktu yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan dinasti. Puncak dari semua konflik ini adalah munculnya gerakan oposisi yang sangat kuat dari Bani Abbasiyah. Mereka adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi Muhammad. Dengan Sherdik, mereka menggalang dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah, terutama dari kalangan Mawali di Persia dan kelompok Syiah, mengusung slogan untuk mengembalikan kepemimpinan kepada keluarga Nabi. Gerakan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengobarkan revolusi besar. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dan puncaknya adalah pada pertempuran Zob tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran ini, Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II dikalahkan secara telak. Kekalahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus setelah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Namun, apakah kisah Umayyah berakhir di situ? Ternyata tidak. Salah satu pangeran Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Abbasiyah adalah Abdurrahman bin Muawiyah yang dijuluki Adahil atau Sang Pendatang. Setelah perjalanan panjang yang penuh bahaya melintasi Afrika Utara, beliau berhasil tiba di Andalusia, Spanyol. Di sana, dengan kecerdasan dan karismanya, beliau berhasil menyatukan faksi-faksi Muslim yang bertikai dan mendirikan pemerintahan baru pada tahun 756 Masehi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Keamiran Cordoba, yang nantinya akan berkembang menjadi Kekhalifahan Cordoba. Daulah Umayyah bangkit kembali di tanah Eropa dan menciptakan salah satu periode paling cemerlang dalam sejarah peradaban Islam. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang menerangi Eropa di abad ke-8. Jadi, apa warisan terbesar dari Daulah Umayyah? Pertama, tentu saja penyebaran Islam yang sangat luas. Kedua, pengembangan administrasi pemerintahan yang modern pada masanya. Ketiga, kemajuan dalam arsitektur yang melahirkan bangunan-bangunan ikonik. Dan yang terpenting, mereka menunjukkan bagaimana sebuah kekuasaan sekuat apapun bisa runtuh karena perpecahan internal dan ketidakadilan. Namun, mereka juga mengajarkan tentang ketangguhan, bahwa dari abu keruntuhan bisa bangkit kembali sebuah peradaban yang lebih gemilang. Kisah Daulah Umayyah adalah cermin bagi kita semua. Ada pelajaran tentang kepemimpinan, inovasi, keadilan, tapi juga tentang bahaya kesombongan, perpecahan, dan nepotisme. Mempelajari sejarah mereka bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengambil ibrah dan hikmah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Daulah Umayyah hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah peradaban Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.